Chevrolet bukanlah pabrikan kemarin sore di industri otomotif Indonesia. Perusahaan otomotif asal Amerika ini berada di bawah naungan General Motor dan hampir satu abad beroperasi di Indonesia sejak tahun 1927. Nama Chevrolet saat ini sudah semakin tenggelam dari jagat otomotif Indonesia, kalah pamor dari brand Jepang ataupun brand dari Eropa. Padahal pada zaman dulu, merek asal Amerika ini sempat menguasai jalanan di Indonesia. Bahkan, Chevrolet pernah dipercaya banyak perusahaan otobus di Indonesia dan paling banyak digunakan di Pulau Sumatera. Jadi, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Chevrolet sudah jadi andalan hingga ke pelosok yang kondisi jalannya masih berupa jalan tanah. Setiap wilayah punya ciri desain bus tersendiri mengikuti kondisi medan jalan yang dilalui. Untuk di wilayah Sumatera, ground clearance-nya dibuat lebih tinggi, akan tetapi tinggi keseluruhan bodinya tetap, bagian atas tidak ikut ditinggikan dan digunakan sebagai bagasi barang. Produk-produk GM nampaknya memang mendapat tempat tersendiri di kalangan masyarakat Sumatera. Terlebih, untuk merek Chevrolet dianggap lebih bandel dan bertenaga untuk menaklukkan medan pegunungan di Pulau Andalas tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Chevrolet tetap dipercaya menjadi kendaraan angkutan barang ataupun penumpang di berbagai wilayah. Lantas, apa saja bus Chevrolet yang pernah berjaya mengangkut para penumpang di Indonesia? Mari kita bahas lebih mendalam. Yang pertama ada Chevrolet AK Series. Chevrolet AK ini merupakan produk pickup truck yang mempunyai rentang produksi antara tahun 1941 sampai 1947. Kepopuleran truk ini di Indonesia selain karena GM pernah mempunyai pabrik, namun juga karena ketika sekutu datang ke Indonesia banyak menggunakan truk Chevrolet ini. Akhirnya, banyak truk tersebut yang kemudian dikaroseri menjadi bus. Chevrolet AK mempunyai ciri khas tersendiri pada grillnya, dengan adanya grill vertikal dan horizontal menjadi satu. Chevrolet AK ditenagai oleh mesin 6 silinder inline, dengan dua pilihan kapasitas, yaitu 3,5 liter bertenaga 90 horsepower dan 3,7 liter bertenaga 93 horsepower. Sedangkan untuk transmisinya sendiri, 3 speed manual. Yang kedua ada Chevrolet Advanced Design. Chevrolet ini merupakan produk truk dan bus pertama Chevrolet yang diproduksi pasca Perang Dunia Kedua. Chevrolet ini diproduksi antara tahun 1947 sampai 1955. Ciri yang mudah dikenali adalah grill depannya yang besar dan mempunyai kisi-kisi horizontal. Chevrolet jenis ini memiliki 3 pilihan kapasitas yaitu setengah ton, 3/4 ton, dan 1 ton. Besar kemungkinan yang beredar di Indonesia adalah versi 1 ton. Terlihat dari ban belakang yang sudah double. Mesinnya sendiri masih menggunakan mesin bensin 6 silinder, sementara transmisi yang digunakan adalah 3 speed manual. Yang ketiga ada Chevrolet Task Force. Chevrolet ini diproduksi mulai tahun 1955 hingga tahun 1960. Cirinya adalah grill depan yang berlubang besar dan terdapat logo di atasnya. Ciri lainnya adalah lampu sen bulat yang terletak tepat di bawah lampu utama. Mesinnya sendiri adalah mesin bensin 6 silinder berkapasitas 3,9 liter. Sementara untuk sektor transmisinya masih setia menggunakan 3 speed manual. Yang keempat ada Chevrolet Apache. Chevrolet ini diproduksi antara tahun 1960 sampai 1966. Di Indonesia sendiri, Chevrolet generasi ini lebih sering disebut Chevrolet Tele. Chevrolet Apache ini mudah dikenali dari bentuk face-nya yang sangat khas, dengan 4 lampu dan lubang hawa besar di atasnya yang mirip kumis lele.
Keistimewaan lain dari Chevrolet Apache ini adalah suspensi depannya yang sudah independen. Untuk mesinnya sendiri, Chevrolet Apache masih tetap menggunakan mesin bensin 6 silinder. Lalu kemudian ada Chevrolet C50 Viking yang diproduksi sekitar tahun 1967 sampai 1973. Bisa dibilang Chevrolet ini merupakan generasi terakhir bus Chevrolet di Indonesia. Untuk cirinya sendiri mudah dikenali dengan dua lampu bulat besar dan lampu sen yang kotak yang berada di bawahnya. Chevrolet C50 ini juga dibekali mesin bensin yang lebih besar dengan kapasitas 4,1 liter dan 4,8 liter. Untuk transmisinya sendiri juga sudah di-upgrade menggunakan 4 speed manual. Selama puluhan tahun pernah mendominasi jalanan Indonesia, akhirnya kiprah bus Chevrolet harus terhenti pada tahun 1970 sampai 1980-an. Yang kemudian digantikan dengan bus baru bermesin diesel yang lebih hemat, seperti Mercedes-Benz OF 113 dan bus medium dari Mitsubishi FE 114. Oke, itulah sedikit kisah dari bus Chevrolet yang pernah beredar di Indonesia. Bagi kalian yang mempunyai informasi lebih ataupun punya pengalaman dan kenangannya, bisa berbagi kisahnya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.